Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Sapna Kurnianingsih yang akan menemani Anda dengan topik terbaru, terhangat, dan teraktual yang telah kami rangkum dan berita terkini. Kita buka kabar utama dari informasi pertama pemirsa. Hari ini Polres Metro Jakarta Timur menetapkan artis Gatan Saleh Hilabil sebagai tersangka kasus penembakan yang terjadi di sebuah kantor Biro Perjalanan di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur. Mantan suami artis Dina Lorenza dan juga Cut Keke tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik proses Metro Jakarta Timur melakukan gelar perkara terkait senjata api yang digunakan. Penyidik belum dapat memastikan jenis dan status kepemilikan senjata api karena barang bukti yang digunakan telah dibuang oleh pelaku di Sungai Ciliwung. Namun dari hasil uji balistik terhadap barang bukti selongsong yang tertinggal di lokasi kejadian, diketahui peluru yang digunakan memiliki kaliber 7,65 meter. Sebelumnya, Gatan menodongkan senjata api kepada temannya usai kedua cekcok di sebuah kantor Biro Perjalanan di wilayah Jakarta Timur. Saat itu, Gatan melepaskan 3 tembakan yang diarahkan ke korban. 2 tembakan meleset mengenai kaca gedung dan 1 tembakan diarahkan ke atas, jadi sesuai dengan hasil gel. Perkara yang melibatkan pihak eksternal, Polres Metro Jakarta bersama dengan Promdal Metro Jayasja, Kumlokda Metro Jaya, dan Wisidik Polda Metro Jaya. Perkara yang melibatkan pihak eksternal, Polres Metro Jakarta bersama dengan Promda Metro Jayasa, Bukum Polda Metro Jaya, dan Wisdik Polda Metro Jaya, maka diambil kesimpulan dengan sesuai dengan fakta hukum dan alat bukti yang ada sesuai hasil penyidikan. Status dapat ditingkatkan menjadi tersangka dari saksi menjadi tersangka J sesuai alat bukti yang ada yang dapat disita oleh para penyidik. Pemirsa, saat ini kita telah terhubung dengan Kapolres Metro Jakarta Timur. Kombes Pol Nicholas Adam. Selamat malam Pak Adam. Selamat malam Mbak Sapna. Iya Pak, jadi sebenarnya motif apa ini yang melatar belakangi tersangka Gatan untuk melakukan penembakan terhadap korban Pak? Hanya motifnya cekcok saja Mbak, karena sebelumnya mereka sama-sama saling chatting melalui WA. Di situ terjadi kesalahpahaman, saling menuduh satu sama lain. Setelah itu si tersangka GSA berangkat dari rumahnya di daerah Jakarta Selatan menemui korban di daerah Jakarta Timur, tepatnya di TKP Ruko for Lines Travel and Tourism di Jalan Jatinegara Timur nomor 84. Jadi bermula dari chat di WA. Oke, ini cekcok mengenai apa Pak? Apakah cekcok mengenai bisnis atau hal lainnya? Dari hasil penyidikan yang ada, hasil keterangan tidak terkait dengan bisnis. Hanya kesalahpahaman, saling menuduh satu sama lain dengan yang lain, jadi persoalan pribadi berdua gitu. Oke Pak, ini kalau kita lihat ya, pelaku kalau menurut Gabar ini menembakkan senjata api secara lihai, begitu bisa dikatakan. Jadi sampai saat ini bagaimana dengan barang bukti senjata api yang sudah dibuang oleh pelaku, dan bagaimana sebenarnya pelaku ini bisa mendapatkan atau memiliki senjata api ini Pak? Ya, untuk keterangan dari tersangka bahwa senjata api yang digunakan sudah dibuang di Sungai Ciliwung, itu alibi yang dibangun oleh tersangka dan diberikan juga informasi hasil keterangan. Juga menyatakan bahwa senjata api tersebut didapat dari seorang yang sekarang sudah meninggal. Oke, artinya senjata api ini apakah memang milik sang pelaku pribadi atau meminjam atau seperti apa? Dari keterangan tersangka bahwa sudah menjadi milik pribadi karena mendapatkan dari seseorang tersebut sudah sekarang meninggal dunia. Oke Pak,
apakah betul ini tersangka positif menggunakan narkoba? Ya, setelah kami selesai melaksanakan berita acara, saksi selanjutnya kami penyidik melaksanakan tes urin. Dan hasil yang diperoleh bahwa pada saat itu dia masih berstatus saksi positif menggunakan narkotika dan psikotropika. Oke, baik. Kemudian, Pak, pasal apa yang disangkakan terhadap pelaku? Untuk pasal sesuai objek perkara yang ada sesuai laporan polisi, yang ada kita menggunakan mempersangkakan tersangka dengan pasal 338 Yunto 53 KP dan atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dengan dalil bahwa tersangka telah melakukan perbuatan percobaan pembunuhan dan atau membawa senjata api tanpa hak. Oke, jadi mulai hari ini tersangka Gaatan ini sudah ditahan begitu ya, Pak? Ya, di Polres Metro Jakarta Timur, ia sesuai dengan hasil gelar perkara tadi jam 12.00. Status tersangka, status GSA dari awalnya saksi ditingkatkan menjadi tersangka dan sesuai dengan undang-undang yang ada, kita selanjutnya melakukan penahapan terhadap tersangka. Baik, terima kasih Kombes Adam Kapolres Metro Jakarta Timur sudah bergabung bersama kami di Kabar Utama.